Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi. Guys, mungkin kalian pernah mengenal karya-karya Serikat Yesus di Indonesia. Ada kolese-kolese yang sangat terkenal di Indonesia ini, misalnya Kolese Canisius di Jakarta, Kolese Loyola di Semarang, atau Kolese De Brito di Yogyakarta. Juga ada Sanata Dharma yang juga terkenal di Indonesia ini sebagai karya Yesus di dunia pendidikan. Tapi mungkin kalian belum pernah tahu sejak kapan sebetulnya Serikat Yesus ini berada di Indonesia. Nah, tamu Motivi kali ini sangat istimewa. Dia seorang sejarawan Yesuit. Wah, kalau Anda dengar sejarawan itu mungkin yang ada di benaknya orangnya sudah tua, rambutnya uta-utan gitu ya. Tapi sejarawan yang kali ini seorang Romo Yesuit seperti apa? Bersama saya Romo Hasto Rosarianto. Alah. Ya, Romo, selamat pagi, sehat-sehat. Selamat pagi Romo. Sehat ya. Sudah ditata kan enggak uta-utan nih Romo. Romo, kita ngobrol-ngobrol tentang sejarah SY di Indonesia, dan Romo kan sejarawan itu ya. Jadi pantaslah saya datang ke Romo dan ngajak Romo ngobrol-ngobrol tentang SY di Indonesia. Tapi sebelum itu kenalan dulu Romo. Romo Hasto ini siapa, atau asalnya dari mana, dan dulu pernah belajar apa saja bisa jadi sampai sejarawan ini, dan sekarang berkarya di mana? Ya, baik. Nama lengkap saya itu Floribertus Hasto Rosarianto. Oke. Ya, dari mana? Saya itu dari Klaten. Tapi kalau Klaten. di Klaten itu paroki mana itu sulit, karena sekarang itu di Klaten itu ada 10 paroki. 10 paroki. Ada 10 paroki. Ya, saya itu paroki tertua. Yaitu paroki Gereja Maria Assumpta. Oke. Itu gereja saya berasal dari Klaten, tapi parokinya paroki Gereja Maria Assumpta. Oke. Ya. Lalu pernah belajar di mana saja dulu? Ya, langsung saja bagian terakhir yang mengenai sejarahnya ya. Okay. Karena belajar sejarahnya itu di Universitas Gregoriana di Roma. Di Roma. Oke. Ya, ini dokter Roma itu. Ya, saya dari Roma. Ya, betul. Ya, sudah sekian waktu yang lalu. Tapi masih sudah putih rambutnya. Tapi tidak aut-autan. Lalu sekarang berkarya di mana, Romo? Saya masih mengajar di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma. Tapi saya tinggalnya di Pastoran Kota Baru. Ya, nunut di sana. Pastoran. NU Romo. NU apa itu? Nunut urip di sana saya ya. Di Kota Baru ya. Oke, ini paroki yang sangat terkenal di Jogja. Baik Romo, ini konon katanya ya, saya dengar Romo Hasto ini buah hasil dari perjodohan bapak ibunya, yang dulu ibunya di sekolah Mendut, sekolah guru putri, dan bapaknya ini sekolah guru putra itu, yang ada di Kolese Saverius, yang dulu Kolese Saverius sekarang jadi sekolah Vantit itu ya. Itu apakah benar, dan kok ada jodoh-jodohan ini maksudnya apa ini? Ya. Saya sendiri tidak langsung berhubungan dengan turunan itu. Saya dekat dengan keluarga itu. Tapi bapak ibu saya sendiri bukan dari dua sekolah itu. Bukan dari sekolah itu. Ya, memang bapak saya guru, tapi bukan dari lulusan dari Kolese Saverius itu. Ya. Lalu kalau baik menanyakan mengapa sampai ada semacam cerita mengenai perjodohan antara Muntilan dan Mendut, menarik ya. Karena apa? Karena yang menjadi fokus perhatian gereja awal, khususnya Romo Vantit itu kan yang cowok ya toh. Yang cowok. Masalahnya setelah cowok itu lulus sekolah, mulai bekerja, kan waktunya dia berkeluarga, betul. Dan tidak ada cewek yang sudah Katolik, karena waktu itu perhatian di situ. Dan bahkan mungkin agama Katolik pun belum biasa terdengar di telinga orang Jawa. Sehingga kalau mau jadi Katolik itu apa? Masih sebuah pertanyaan. Maka memang mulai melihat pada waktu memang lulusan Muntilan ini mulai menginjak dewasa, sewaktu mulai mereka mau membentuk keluarga, memang menjadi pertanyaan, bahkan persoalan mau nikah dengan gadis mana, karena menginginnya dengan gadis yang Katolik, tapi belum ada gadis Katolik macam itu. Maka dan itu memang menimbulkan persoalan awal dalam gereja, karena harus ada kemudian ada kawin campur kan Romo. Nah, kawin campur ini kan sesuatu yang baru, karena hukum gereja itu dibuat untuk situasi Eropa. Betul. Seperti tanah Wisi itu ketemu dengan
kawin campur itu lalu menjadi persoalan bagaimana. Memang itu kemudian akan teratasi dalam perjalanan waktu, tapi bersamaan itu juga menimbulkan ide bahwa perlulah kalau begitu juga ada pendidikan gadis-gadis yang Katolik. Supaya nanti yang gadis Katolik ini dengan yang dengan pemuda Katolik di Muntilan dan di Mendut ini memang akhirnya akan dipertemukan, dan diharapkan pertemuan Muntilan dan Mendut ini akan menghasilkan keluarga Katolik awal di Jawa. Itu memang direncanakan itu, Romo. Dan bahkan konon ya, karena sudah terlalu jauh dari umur saya. Konon memang ada acara-acara tertentu yang dibuat supaya akhirnya ada perjumpaan antara asrama Muntilan dengan asrama Mendut. Itu supaya tadi lirik-lirikan di antara mereka, lalu terpautlah kemudian akan itu. Ini kayak De Brito sama Stella DJ konon ya. Gitu. Iya, diadakan kemudian ada drama apa begitu ya, acara bersama gitu bisa jadi ya. Baik, Romo, kalau sekarang ditanya sebenarnya siapa Yesuit pertama yang berkarya di Indonesia ini, jawabannya siapa ini? Kalau yang di Indonesia pasti saya akan menyebut Fransiskus Xaverius ya. Karena pada waktu memang belum Indonesia sebagaimana kita pahami sekarang, memang belum seperti itu, masih merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang belum tersatukan. Tapi kalau ditanyakan sekarang dari mana, saya akan pastikan menyebut Fransiskus Xaverius, karena Fransiskus Xaverius itu hadir di Kepulauan Maluku. Dan itu sekarang untuk kita kan masuk wilayah Indonesia. Itu memang yang pertama datang itu di Fransiskus Xaverius. Ya, kelompok itu. Tapi lalu kita ini kan alurnya Belanda ya. Kapan misi Belanda itu masuk? Jaraknya jauh ya, karena Fransiskus Xaverius katakanlah datang ke Indonesia itu pada pertengahan abad 16. Sementara yang kita bicarakan ini mengenai Yesuit Belanda itu datang pada pertengahan abad 19. Maka ada rentang perbedaan 3 abad sendiri. 3 abad iya. Selama kekosongan itu apa yang terjadi sebetulnya? Nah, ini memang berkaitan dengan sejarah Indonesia, Romo. Ya, seperti kita tahu, Fransiskus Xaverius datang ke Indonesia itu ikut rombongan katakanlah para pedagang Portugis dan nanti berkaitan dengan Spanyol. Ya, maka itu sebabnya mengapa juga kedatangan mereka para misionaris hanya sebatas di wilayah katakanlah Maluku dan sekitarnya, karena tentu saja berkaitan dengan wilayah yang juga dikuasai oleh para pedagang Portugis ini. Maka menghadiri di sana. Nah, maka juga perkembangannya bagaimana para Yesuit berkiprah di sana pada waktu itu sangat tergantung dengan situasi perdagangan, situasi politik antara Portugis dengan katakanlah pedagang-pedagang Eropa dan lokal yang muncul pada waktu itu. Oke. Jadi kekosongan waktu yang lama ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertengahan abad 19 nih, ketika misi Belanda datang pertama ke Indonesia ini. Sebetulnya dulu konteksnya apa? Misi Belanda ini masuk ke Indonesia dan kalau boleh tahu itu kira-kira dulu pusat misi di Indonesia zaman Belanda pertama itu di mana? Mendaratnya di mana? Menarik harus didekat lagi kembali tadi yang sebelumnya ya. Jadi kita itu akhirnya Yesuit itu terpaksa meninggalkan Kepulauan Maluku itu katakanlah pada menjelang akhir abad sudah berkaitan abad 17. Karena apa? Karena Portugis memang kalah. Artinya karena Yesuit itu datang ke Indonesia itu numpang Portugis, maka sewaktu Portugis itu sudah katakanlah kekuasaannya juga makin meredup, makin berkurang, akhirnya terusir, maka mau tidak mau Yesuit yang nunut itu juga ikut terusir dengan terusirnya Portugis. Nah, lalu siapa yang mengusir Portugis? Nah, ini masuk sejarah Indonesia dengan semakin kuatnya pedagang Belanda yang kita kenal dengan VOC itu. Jadi dengan lain kata, Yesuit itu terusir dari Kepulauan Maluku karena VOC makin kuat dan itu mengusir itu. Dan kita tahu VOC itu termasuk katakanlah meskipun ini bukan negara tapi pedagang yang memang memiliki rasa anti gereja Katolik. Bahkan anti juga termasuk maka juga para misionaris itu. Iya.
Itu maka bahkan tanda-tanda kekatolikan pun tidak boleh ada di mana VOC ini berkuasa. Nah, itulah juga sekaligus menjelaskan mengapa rentang waktunya lama antara perginya Franciscus Xaverius dengan datangnya Yesus dari negeri Belanda. Oh, persis. Ya, karena selama VOC itu berkuasa praktis secara de jure memang gereja Katolik tidak boleh hadir di bumi Indonesia. Karena memang ada perjanjian waktu terusirnya para Yesus itu, bahkan tidak boleh ada tanda-tanda bahwa kekatolikan masih, bahkan rosario pun nggak boleh dibawa. Skapulu yang kita kenal itu pokoknya apapun tanda-tanda Katolik itu tidak diizinkan. Nah, maka sebenarnya itu kan hanya berlaku untuk bekerja dengan raja yang menandatangani. Betul. Tetapi prakteknya VOC itu memperlakukan semua ketidaksukaannya ini anti Katolik itu praktis dimanapun VOC itu berkuasa. Maka selama VOC masih berkuasa tidak ada kegiatan gereja Katolik. Betul. Nah, baru kalau kita tahu VOC akhirnya bangkrut. Nah, VOC bangkrut, kemudian kekuasaan diambil alih oleh pemerintah Belanda. Nah, baru saat itulah kemudian gereja Katolik boleh ikut hadir juga di Indonesia. Nah, dan itu persis karena Belanda, pada waktu itu Belanda kebetulan itu dikuasai oleh Prancis. Menariknya itu. Menariknya justru karena revolusi Prancis yang sebenarnya meluluh lantakkan keadaan gereja di Eropa. Untuk gereja Katolik di Indonesia itu menjadi berkah. Ya, karena dalam revolusi Prancis kan ada moto liberté, égalité, fraternité. Nah, égalité itu yang kemudian membantu karena Belanda dikuasai Prancis, maka Prancis juga mengatakan juga orang Katolik di Belanda mengatakan, yuk kami juga warga. Kami juga perlu mendapat kesamaan hak sebagai warga negara. Maka di Belanda yang dikuasai Prancis, kemudian di Belanda orang-orang Katolik boleh mengadakan kegiatan. Dan mereka tidak hanya puas dengan di Belanda, juga orang Katolik di jajahan itu pun harus juga mendapat kesamaan hak. Di Hindia Belanda Indonesia. Itu berarti Indonesia. Dan pada waktu itu memang kebetulan kan VOC sudah diambil alih kekuasaan oleh pemerintah Belanda. Nah, pada waktu itulah saat itulah pemerintah Belanda yang baru ini kemudian mulai mengizinkan gereja Katolik mulai hadir di Indonesia. Kalau tidak salah tahun 1850-an gitu ya, sekitar itu pertengahan. Itu datangnya Yesuit, Romo. Yesuit datang itu karena gereja Katolik sudah datang dulu. Betul. Maka pada permulaan datang pada awal abad 19 yang datang dan Romo Projo sebenarnya. Romo Projo yang datang, kemudian setelah itu Romo Projo merasa kok Indonesia ini terlalu luas, pulaunya terlalu banyak, sukunya banyak, setiap pindah pulau, pindah bahasa, lalu kan kesulitan, apalagi Romo Projo kan jumlahnya sedikit. Tahun 1800 berarti sebenarnya VOC udah hampir runtuh kan? Ya kan bangkrutnya kan persis pada tahun 1800. Bangkrut lalu diambil alih oleh pemerintah Belanda, dan pada saat itulah sebenarnya Indonesia benar-benar di bawah jajahan pemerintah Belanda itu ya mulai tahun 1800 itu. Karena sebelumnya itu yang menguasai kan VOC, dan VOC kan bukan negara, bukan pemerintahan, ini sungguh-sungguh pedagang, pedagang. Baru pada tahun 1800 itulah kemudian kita sungguh-sungguh di bawah jajahan pemerintah Belanda. Pusat misi waktu itu gimana? Lalu setelah itu pusat misinya selalu pusat misinya sesuai dengan tetap di Batavia sebenarnya. Ya, sebagai pusat misi ya Romo karena katakanlah uskupnya ada di sana, uskup dan pengertian pada waktu itu uskup ada di sana. Nah, kalau pertanyaan kapan Yesuitnya, di mana Yesuit pusatnya, kita nggak punya pusat sebenarnya, karena pusatnya itu ikut berjalan bersama superior misi. Nah, superior misinya itu Romo Murti tinggalnya di SAV, ya pusatnya di sana. Romo Murti diganti saya tinggal di Kota Baru, pindah ke Kota Baru. Jadi ikut berjalan bersama dengan superior misinya siapa? Itu ya.
Tapi kalau kapan dia permulaan datangnya memang pada waktu Yesuit datang yang dari Belanda ini Romo, itu memang pada tahun 1859 Romo, 1859 itu memang datangnya di Surabaya. Dan itu kenapa Surabaya? Nah, ini merupakan suatu yang menarik karena sebenarnya yang datang di Indonesia itu yang pertama itu mantan rektor kolese. Maka juga mungkin dari di Belanda masih berpikir nanti Yesuit datang ke Indonesia, Hindia Belanda itu mau mendirikan kolese. Pasti pikiran masih begitu. Ya. Tetapi kan lalu datang, orang Katolik saja belum ada. Yang ada kan orang Belanda dan orang Belanda itu mau mendirikan, lalu kemudian bilang pasti kemudian itu nggak mungkin mendirikan kolese, orang mau untuk siapa kolese mau didirikan. Tapi bahwa yang dikirim yang datang pertama kali ke Indonesia itu ada seorang mantan rektor kolese, saya berpikir bahwa pasti masih punya gagasan bahwa Yesuit seperti biasa akan memulai dengan pendidikan dengan sebuah karya kolese. Tetapi waktu di sini belum, dan itu pada waktu memang belum sangat diperlukan karena yang diperlukan lebih pada pelayanan sakramental. Karena sudah lama sekali orang-orang Katolik ini memang tidak tertangani. Ya, tidak tertangani. Jadi memang itu kebutuhan yang paling mendesak memang sakramental. Itulah alasan kemudian mengapa Yesuit mengundang bruder yang bukan Yesuit yang karena berpikiran memang pikirannya pendidikan harus dimulai. Tapi Yesuit tangannya cuma 2 dan tenaganya dibutuhkan untuk sakramental. Maka ya sudah, Romo Yesuit yang terbatas ini melakukan pelayanan sakramental. Lalu pendidikannya mana? Pendidikannya mengundang bruder lain, Aloysius. Silahkan brudernya menangani anak-anak muda itu, yang cowok diserahkan ke bruder. Yang cewek mengundang Ursulin yang di Jakarta, sudah dari Batavia, suruh datang ke Surabaya. Nah itulah. Tapi Yesuit pada awal itu ya harus menunda keinginan untuk berkarya dalam bidang pendidikan. Tapi pendidikan tetap dimulai, hanya dipercayakan kepada kongregasi lain. Karena diperlukan waktu itu lebih pada pelayanan sakramental. Begitu. Baik Romo, saya ini kan tahunya ya, meskipun saya sudah jadi Yesuit sekian lama ini, tapi kan yang kita tahu Yesuit ada di Jawa. Lalu ya dulu awal-awalnya di daerah timur Indonesia Timur, tapi ternyata ada juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi juga Yesuit ada di sini. Nah, kita cerita dulu. Di Sumatera ini gimana dulu awalnya Yesuit bisa sampai ke situ? Ya, sebenarnya harus pada waktu itu bukan Yesuit yang memilih menentukan mau berkarya di mana. Situasinya begini, situasinya bahwa pada waktu Yesuit datang ke Indonesia pas 1859 itu, ya, itu juga ada perubahan situasi. Karena tiba-tiba saja wilayah Flores yang notabene sudah Katolik itu diberikan oleh Portugis, diserahkan kepada pemerintah Belanda. Dengan catatan bahwa orang-orang Katolik di Flores ini harus mendapat pelayanan rohani. Nah, maka tiba-tiba saja ada pribumi Katolik. Ini kan, maka kemudian itu suatu yang baru bagi bagian tiba-tiba di luar pikiran vikaris apostolik pada waktu itu belum berpikir mengenai pelayanan kepada pribumi. Karena tiba-tiba saja seperti mendapat durian runtuh, begitu banyak orang Katolik diserahkan dari Portugis kepada Belanda. Nah, ini kan butuh, dan dari sana mengatakan bahwa pemerintah Belanda punya kewajiban untuk merawat kehidupan rohani orang-orang Katolik ini. Itu. Nah, lalu yang lain Romo, pada waktu yang sama itu Indonesia atau di tanah itu kan tiba-tiba sudah muncul katakanlah perdagangan mulai bergerak. Nah, jadi hubungan antara pulau-pulau ini mulai bisa sering, pelayaran antar pulau lebih sering, kemudian mulai di jaringan-jaringan transportasi sudah dibangun, maka memang kemudian di banyak pulau itu berdiri katakanlah perusahaan-perusahaan Belanda. Nah, dan itu kan butuh pelayanan. Nah, soalnya adalah bahwa pemerintah Belanda itu juga punya peraturan. Peraturannya begini.
di mana sudah ada hadir gereja Protestan, gereja Katolik tidak boleh hadir di tempat itu. Oh, oke. Demikian juga kalau sudah di pulau tempat itu ada gereja, itu sudah Katolik sudah mulai, Protestan tidak boleh masuk ke sana. Pembagian lahan ini. Ya, itulah sebabnya sebenarnya kalau Yesuit itu akhirnya sampai di mana-mana, itu bukan pertama, tidak selalu Yesuit yang ingin berkah tempat itu. Tetapi lebih karena vikarisnya, uskupnya mau pergi ke sana, pergi ke situ. Maka boleh dikatakan pada awal itu Yesuit tidak mempunyai program yang jelas. Ya. Ikut saja kemana uskup mengutus. Maka sampai kemudian sampai ke Sumatera, ke Kalimantan, bahkan sampai ke Maluku, ke Sulawesi, itu terutama karena bukan pertama-tama Yesuit mau ke sana, tetapi uskup minta supaya ke sana, karena sana itu sebelum nanti berkibar berindahnya gereja Protestan, tanamkan dulu gereja Katolik benderanya. Yang penting menancapkan benderanya dulu, lalu tinggal pergi nggak apa-apa. Maka begitu kita mau masuk ke banyak pulau itu kadang-kadang memang kemudian hanya sementara, lalu karena yang penting bahwa sudah beri tanda bahwa kami sudah hadir di tempat itu. Nah, ini Romo, jadi maka kalau dikatakan apa ya waktu itu memang programnya bukan pertama-tama memulai karena ada suatu lalu berbeda dengan yang di Jawa. Tapi luar Jawa pada waktu lebih karena memenuhi perutusan dari uskup kemana kami diutus ke sana, begitu ya. Itu lebih karena itu. Kalau yang Sumatera di mana Jaro? Kalau Sumatera itu yang jelas, kalau pada periode itu Sumatera itu di sebuah tempat namanya Tanjung Sakti. Tanjung Sakti. Nah, ini tempat yang di sana kemudian romonya memang mulai selalu sepertinya nanti kan kalau sepertinya Yesus selalu kalau mungkin itu mulai dengan pendekatan budaya. Belajar bahasanya, mengenal budayanya, lalu bagaimana itu. Ya. Tetapi di Sumatera memang tidak lama karena memang pada itu sudah pada periode saat di mana memang kemudian tadi di mana-mana diperlukan tenaga, maka selalu dipindah dengan cepat. Dan belum ada bahasa Indonesia kan, belum ada bahasa persatuan, maka harus selalu pindah, berarti harus memulai dengan belajar yang lain. Berarti ya bahasa Melayu mungkin ada di mana-mana, tetapi kalau sudah mulai masuk ke pedalaman sedikit, bahasa Melayu juga belum dikenal. Jadi memang boleh dikatakan memang Yesus hadir di pulau-pulau besar, tetapi yang memang baru semacam memperkenalkan agama Katolik, tapi belum bekal amat dalam. Ya, Romo, ini menarik nih. Di Bandung itu ada patung di Taman Maluku itu. Itu konon seorang Yesuit yang bekerja sebagai imam tentara di Aceh. Itu ceritanya gimana? Ya, karena ini sudah pada periode kemudian ya, berkaitan pada waktu pada pemerintah kolonial Belanda berperang dengan Aceh. Berperang dengan Aceh, dan Romo Verbraek yang patungnya ada di Bandung itu ada menjadi sebagai pastor tentara Al-Muzenir. Nah, maka dia juga datang sebagai sebuah pastor yang ingin melayani semua tentara yang butuh katakanlah apa semacam hiburan, mengalami kesulitan, mau pengen ngobrol apa siapapun tentara yang karena memang pastor tentara, jadi memang tujuannya untuk menemani mereka yang butuh bantuan, terutama bantuan untuk ngomong apa begitu. Oh ya, ini karya di zaman perang ya. Iya, karena ini memang ini memang di sana karena periode perang, periode perang ya. Kalau di Kalimantan, Romo, ceritanya gimana, Romo? Nah, kalau Kalimantan ini sudah punya keinginan sebenarnya. Sewaktu Yesuit itu datang pertama kali, memang yang dipikir, dan pada waktu itu pribumi yang boleh didatangi oleh misionaris memang hanya yang ada di Dayak, disebut hanya di Kalimantan. Maka pada waktu Kalimantan dibuka, memang kemudian Yesuit datang ke Singkawang. Singkawang di sana, dan mungkin karena ada komunitas Tionghoa di sana, maka juga datang ke sana, dan memang diterima dengan baik dengan di sana. Lalu memang kemudian berkembang banyak di Singkawang itu. Kalau di Sulawesi ya setahu saya itu ada jejak-jejaknya dengan kongregasi suster SJMJ dan segala macam. Nah, ini cerita Yesuit di Sulawesi apakah ada juga? Ya, cerita Sulawesi agak khas. Khasnya karena apa?
Khasnya karena di Sulawesi ini memang sepertinya pemerintah Belanda itu memiliki simpati banyak pada kelompok yang Manado, Minahasa, itu banyak mendapat perhatian dari pemerintah kolonial pada waktu itu. Nah, yang menarik apa? Yang menarik tadi bahwa sebenarnya di Sulawesi Utara ini kan sebenarnya sudah hadir gereja Protestan. Nah, sebagai sepakati bahwa kalau sudah ada Protestan, sebaiknya Katolik tidak boleh hadir di situ. Nah, masalahnya ada di antara orang-orang di Minahasa itu yang dulu menjadi tentara di Jawa, dan mereka sudah dipermandikan dan mengenal Katolik di Pulau Jawa ini. Maka pada mereka balik ke kampung mereka, lalu mereka menceritakan bahwa sudah Katolik dengan keluarganya itu. Nah, sebagai orang Katolik, lalu mereka ingin supaya juga mendapat kunjungan dari pastor Katolik. Oke. Itu mengapa tiba-tiba kalau ada Yesus tiba-tiba kok menongol di Sulawesi Utara sekitar Manado, sebenarnya karena memang di sana ada komunitas Katolik. Nah, hanya saja dari pihak Protestan ini dianggap sebagai melanggar kesepakatan karena di situ sudah hadir gereja Protestan. Hanya memang kehadiran Romo di situ itu tiba-tiba semacam membuat penduduk di situ itu menjadi tertarik sekali dengan agama Katolik, dan banyak yang kemudian menjadi Katolik, dan jumlahnya itu menjadi di atas 1.000 lah, katakan dengan kata ribuan. Dan dengan kata ribuan maka sebenarnya memang sudah sewajarnya kalau kelompok ini memang mendapat pelayanan rohani secara teratur. Hanya saja mulainya tadi itu ada bahwa kemudian kok di situ ada Protestan, kok ada gereja Katolik di situ, dan lagi-lagi kok Yesuit yang ada di situ, bikin masalah saja karena sudah ada seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dalam konteksnya bahwa memang jumlahnya itu banyak dan kemudian memang sudah selayaknya mendapat pelayanan rohani. Hanya banyaknya itu kan justru karena kehadiran, bukan sudah banyak mendapat kunjungan, tetapi sebelum banyak itu ada imam ke sana, lalu semacam membuat banyak orang menjadi tertarik menjadi Katolik. Itu. Dan itulah menimbulkan katakanlah sedikit tegangan dengan para pendeta pada waktu di sana. Nah, itu berkembang sampai nanti suster nyampe. Itu cukup lama karena suster datang masih dalam situasi tegangan itu. Ya, jadi soal agama ini memang sering menegangkan ya. Iya. Jangan lupa ini konteksnya Belanda, ya. Belanda selalu antara gereja Katolik dan gereja Protestan itu selalu tidak rukun. Baik, Romo. Sekarang kita masuk ke Indonesia Timur nih. Indonesia Timur sudah sangat terkenal ini, banyak ya Katolik tumbuh subur di sana. Saya sendiri pernah ke Sika dan melihat gereja, orang menyebutnya gereja Portugis, tetapi sebetulnya ini gereja Belanda karena yang bangun Romo Belanda, dan di ujung itu ada plakatnya Lekok Darmongvi yang akhirnya meninggal di Papua. Nah, lalu saya pernah ke Timor Leste juga dan kultur Portugis. Jadi saya kira yang Portugis dulu di Maluku itu ke sini ya, ke wilayah Indonesia Timur, Flores, dan ini ceritanya gimana? Mengapa kultur Portugis sampai ke daerah Indonesia Timur? Persis karena saya kira masalah perdagangan tadi. Maka perdagangan pasti akan terus berlayar ke tempat-tempat mana yang bukan, bahkan mungkin secara politik belum menjadi bagian dari kekuasaan Portugis. Apalagi misionarisnya misioner pasti akan bergerak lebih luas daripada yang pedagang. Kalau pedagang lebih mencari komoditi apa yang bisa dijual diperdagangkan. Kalau para misionaris pasti keinginannya lebih bukan pertama-tama perdagangan, tapi bagaimana bisa berjumpa dengan penduduk pribumi. Itu saja mengapa mereka bisa kok tiba-tiba pada periode Portugis kok kehadiran mereka sudah sampai ke tempat-tempat di luar Maluku, persis karena memang misionarisnya memang pasti lebih luas daripada jangkauan yang dibuat oleh para pedagang. Maka mengapa mereka sudah juga hadir di tempat itu karena pasti hadirnya pada periode Portugis itu. Dan Yesuit yang di sana cukup besar ya, dikerahkan ke arah Indonesia Timur. Waktu saya ke Maumere itu juga ada makamnya para Yesuit di tengah-tengah makam umum itu.
Tapi ini sudah Belanda loh, sudah Belanda, sudah ya? Belanda. Jadi di Belanda itu menariknya ada kultur Portugis karena memang gereja masuk yang pertama itu periode Francisco Xaverius itu. Meskipun mungkin tidak selalu Yesuit yang sampai ke tempat-tempat itu, tapi ada gereja Katolik sudah di ke situ, itu kultur Portugis. Nah, sewaktu diserahkan kepada pemerintahan Belanda, maka mau tidak mau yang datang ada para misionaris dengan latar belakang gereja Belanda. Maka tetapi kultur Portugis saya kira tidak bisa dihapus begitu saja, karena itu yang pertama dan sudah begitu banyak, hanya Belanda kemudian melanjutkan saja itu. Nah, kalau sekarang apa yang melatar belakangi akhirnya Yesuit Belanda berfokus ke Jawa gitu ya, lalu melepas semua. Tapi ini udah masa-masa sekarang ya, sudah masa deket-deket ya, melepaskan semua karya di luar Jawa itu dan fokusnya di Jawa. Yesuit praktis sudah hadir di banyak pulau luar Jawa. Nah, semakin disadari bahwa tidak mungkin kalau Yesuit itu harus bisa melayani semua wilayah yang ada ini. Gereja akan bisa melayani dengan lebih baik kalau mereka juga katakanlah dikenal budayanya, bahasanya apa, dan juga lebih lama ditemani. Nah, maka Yesus mulai berpikir-pikir mengenai apakah tidak ada baiknya kita mengundang tarekat yang lain untuk berkarya juga di Indonesia. Karena kalau Yesus sendiri, nah itu ada masalah budaya berbeda, dan budaya itu berkaitan dengan soal bahasa. Sudah ganti pulau, bahkan kalau di Flores kan ganti kecamatan, ganti bahasa. Maka masalah bahasa ini kan menjadi penghambat. Karena Romo itu kan masalah bahasa itu menghambat kita untuk mobilitasnya misionaris. Karena begitu pindah tempat harus ganti bahasa berarti menyesuaikan dengan budaya yang baru. Maka mungkin untuk pelayanan lebih baik kiranya perlu ada orang-orang tertentu yang lebih banyak jumlahnya ya. Jadi bahasanya sudah berbeda, tenaga imamnya misionaris juga sedikit. Ya, maka ini perlu, maka mengapa kemudian para Yesuit turunnya di yang provinsialnya waktu itu mulai berpikir apakah tidak lebih baik kita berbagi pelayanan. Mengundang kongregasi yang lain untuk berkarya juga di Indonesia. Nah, itu pemikiran sambil mulai berpikir mengenai mengapa kita tidak datang ke Jawa. Meskipun itu kemudian datangnya, tapi pertama-tama mengenai ini. Lalu kemudian mulai berpikir mengenai, nah sementara dari pihak Pauskopnya sendiri saya menanyakan mana Yesuit jumlahnya terus didesak-desak untuk menambah jumlah tenaga. Karena memang di mana-mana itu sedang orang tempat-tempat minta supaya para misionaris datang ke tempat mereka. Tapi jumlah imamnya sangat terbatas. Ya. Nah, maka mulai berpikir mengenai itu. Nah, maka kemudian mulai ada pembicaraan mengenai hal itu, tapi juga di antara para Yesus sendiri masih berpikir mengapa kita harus menyerahkan. Kalau kita menanam ini sekarang itu baru musim panen. Musim panen kita tinggalkan, maka ini gimana? Nah, lalu bersamaan dengan itu kiranya juga mengenai pemahaman mengenai Pulau Jawa juga makin berkembang. Karena para peneliti, para antropolog itu memang mulai bicara mengenai menulis buku berkaitan memperkenalkan Pulau Jawa. Maka Yesus juga mulai belajar di Jawa, karena selama ini pandangannya bahwa Jawa itu sudah itu wilayah daerah Muslim. Kalau sudah Muslim masuk, maka mustahil ada pekabaran Injil. Maka selama ini memang tidak mendapat ada di Jawa, tapi selalu terbatas pada pelayanan kepada orang-orang Eropa. Tetapi pada akhir abad 19 mulai ada intuisi bahwa nampaknya pewartaan Injil juga mungkin, karena meskipun Jawa itu dikatakan sudah Islam, daerah-daerah tertentu itu belum. Daerah pinggiran memang itu sudah Islam, tapi daerah pedalaman itu belum. Nah, maka itulah sebabnya mengapa lalu Yesus juga mulai berpikir, dan ini taruhan ya. Itu gambling sebenarnya pilih Jawa itu. Karena luar Jawa jelas-jelas kekatolikan itu berkembang. Ya, di banyak tempat, di Flores, tapi jadi Kepulauan Maluku jelas-jelas ini sangat kehadiran gereja Katolik sangat dinantikan. Di Jawa nggak ada tanda apa-apa. Tetapi toh Yesus berpikir bahwa mari
asalkan ada, kan mulai belajar bahwa kalau ada nanti di antara misionaris yang tekun, bekerja keras, menguasai bahasa, bukan tidak mungkin Injil juga bisa diwartakan di Pulau Jawa. Nah, itulah kemudian mengenai ada tegangan antara Jawa dengan luar Jawa. Luar Jawa. Okay. Nah, ini juga tegangan juga di antara para misionaris. Tadi karena di luar itu sedang panen, mengapa kita harus pergi ke Jawa yang belum ada tanda-tandanya bahwa kekatolikan Injil akan diterima di Jawa. Karena belum ada orang Katolik di Jawa. Karena gereja memang hadir di Jawa, tapi itu melayani orang-orang Eropa, bukan melayani penduduk pribumi. Yesus itu suka mengambil risiko, Romo. Menurut Romo gimana? Ya, saya kira itu bagian dari semangatnya Ignatius, toh. Ya, memang itu bagian dari itu. Saya kira kekasih Yesus itu justru suka ketidakpastian, Romo. Kalau sudah pasti ya nggak ada. Saya kira justru saya disenang karena justru kan tidak pasti. Mau dikirim kemana, tidak tahu bahwa sudah ini mau dikemanakan, nggak ada. Tapi saya kira justru ketidakpastian itu yang membuat Yesus terus bergerak, itu yang membuat apa itu. Baik, Romo. Nah, kalau sampai ke Jawa ini kita mau nggak mau ngomong tentang Van Lith ya, yang dianggap Romo. Sebagai bapaknya orang Jawa, orang Katolik Jawa. Iya. Nah, yang unik bagi saya kenapa Van Lith kok bergeraknya di pendidikan dulu, tidak kan orang, menurut saya pikiran misionaris dulu yang baptis gitu ya. Tapi dia langsung ke pendidikan, itu apa yang sebetulnya di benak Van Lith itu? Ya, kalau saya mengatakan memang ini jeniusnya Romo Van Lith. Jenius karena apa? Karena pada waktu beliau itu diutus ke Indonesia, bersama dengan itu sebenarnya terjadi semacam ada pemerintah penjajah Belanda juga sedang menggiatkan yang namanya kita kenal dengan politik etis. Politik etis, oke. Bagaimana kita berbuat sesuatu, sekaranglah waktunya Belanda untuk berbuat sesuatu untuk orang pribumi. Itu. Dan pada waktu itu apa yang diperlukan orang pribumi? Pribumi sedang rindu akan pendidikan. Di mana-mana orang pengen sekolah. Dan sekolah pengennya sekolah yang berbahasa Belanda. Bukan sekolah tapi sekolah yang berbahasa Belanda. Dan itu ditangkap oleh Romo Van Lith. Ya, ini orang-orang Jawa ini sedang katakanlah haus akan pendidikan. Mari kita mulai dengan pendidikan. Nah, pendidikan Romo Van Lith itu yang menjadi kunci dari pendidikan itu adalah kalau gurunya baik, pasti pendidikan akan juga berjalan dengan baik. Maka Romo Van Lith itu kemudian mulai mengapa dia kemudian mulai dengan sekolah guru, karena itu yang penting itu bahwa kemudian tidak perlu sekolah Katolik, tapi kalau ada guru-guru Katolik nanti akan menyebarluaskan kebaikan itu, akan mencerdaskan itu. Ya. Dan saya kira Romo yang perlu, saya kira mengenai Romo Van yang kasih lagi mengenai guru itu. Sebenarnya Romo Van Lith itu berpikiran mengenai guru itu sebenarnya pada waktu itu ya hanya guru saja, pokoknya mendidik guru, tapi bukan guru yang mengajar agama. Romo Van Lith pikirannya karena para guru itu nanti kalau sudah pensiun, sudah punya waktu, nah barulah dia sekarang membantu untuk mengajar agama. Tetapi semakin Romo Van Lith lama tinggal di Jawa, Romo Van Lith belajar bahwa di Jawa ini yang namanya guru itu mempunyai kedudukan istimewa. Betul. Meskipun masih muda, dituakan. Nah, ini yang penting, dan maka tidak perlu kalau begitu Romo Van Lith semakin semangat untuk mengadakan guru, karena guru ini memiliki arti tentu status sosial istimewa di antara orang Jawa. Maka benar mungkin gugu dan ditiru itu ya. Saya kira itu memang begitu, bahwa meskipun masih usianya muda, tapi dianggap sebagai ini bisa ditiru. Maka Romo Van Lith sekarang mengapa pentingnya dia semakin merasa perlunya pendidikan guru, tidak perlu menunggu masa tua. Sembari menjadi guru, dia bisa juga mengajar agama. Dan itu memang yang terjadi, akhirnya lulusan sekolah guru Muntilan dikirim kemana, dia juga akan kemudian menjadi itu. Baik, Romo, sekarang ini ada banyak istilah nih di Indonesia. Bandung itu disebut sebagai Paris van Java, lalu di Kalianggrek, di Magelang itu ada Nepal van Java, yang bagus itu ya dia. Lalu di TV itu ada Opera van Java. Tapi sebelum itu semua ada, itu sebetulnya
kota Muntilan di mana Romo Vandit dulu pertama berkarya itu sudah disebut sebagai Bethlehem van Java oleh para misionaris. Ini maksudnya apa nih Bethlehem? Ya, Bethlehem van Java. Kalau saya mengartikan begini, kami kan di sini tahunya itu Yesus itu lahir di Bethlehem. Yesus lahirnya di Bethlehem. Ya maka juga orang mengatakan ya Yesus itu yang mendirikan gereja. Maka Yesus itulah yang memulai tumbuhnya gereja. Maka kalau Muntilan disebut sebagai Bethlehem van Java, karena memang nyatanya kalau tidak data sejarah, memang umumnya berkembangnya gereja di Jawa ini memang tidak bisa dilepaskan dari peran Muntilan. Maka di Muntilanlah gereja itu lahir dan mulai berkembang dan akan menyebar bahkan menyebar ke tempat-tempat lain. Maka itulah mengapa Bethlehem van Java. Tapi konon katanya dulu hampir ditutup ya oleh misi Belanda sebenarnya karena dianggap gagal. Itu benar ya? Itu betul Romo. Betul. Bahkan itu pada waktu karena ya bisa dipahami karena pada waktu paham misi itu berapa kemudian membaptis. Orang misioner datang itu penting itu kan membaptis dan Romo Vandit itu bukan tipe itu. Bukan tipe itu ya. Orang Jawa sendiri yang harus mengatakan pengen dibaptis. Tapi dia pertama-tama gereja datang itu harus menyebar kebaikan. Itu menyebar kebaikan. Lalu kalau kita memberi kesaksian kebaikan, orang kan bertanya, apa toh ini? Ini apa? Orang bertanya. Lalu saat itulah kalau orang mulai bertanya, itulah gereja mulai untuk menjawab. Dan ini kan berarti kan butuh waktu. Nah sementara para pimpinan mungkin nggak sabar tuh melihat ini kapan. Kalau ditanya memang Romo Vandit nggak pernah membaptis. Sementara ada temannya yang memang baptis banyak. Kok Vandit kok nggak boleh seperti itu? Tapi di tengah-tengah upaya untuk sedang dipikirkan mau ditutup, tapi juga tutup karena ramenya dua Romo itu toh karena iya benar kan masalah bahasa Jawa itu toh. Dan ada masalah lain tapi karena ditutup itu kan persis pada saat mulai dipikir ditutup itu tiba-tiba ya itulah ada orang Kalibawang datang itu. Maka untuk saya kedatangan orang Kalibawang terbaptis itu untuk Romo Vandit Januari penyelenggaraan ilahi ya karena itulah yang kemudian tiba-tiba ya sekarang waktunya tiba. Sekarang sudah cukup matang untuk mulai katakanlah berkatekisme mengajar agama. Romo Vandit mulai datang. Maka Romo Vandit sendiri diminta datang ke sana dengan senang hati dia datang ke sana. Tapi kan atas permintaan itu seperti prinsipnya Romo Vandit, kalau saya diundang saya akan datang ke sana. Menjadi Katolik secara merdeka. Ya, itu. Jadi lebih pada keputusan orang-orang sendiri bukan karena itu rame-rame begitu. Baik Romo, ini ternyata sudah panjang sekali dan kita ngobrol ini pertanyaan terakhir ini ya. Tahun ini kita Provinsi Indonesia SJ merayakan 50 tahun sebagai sebuah provinsi yang independen gitu. Nah, ini closing statement gitu. Kira-kira spirit apa, semangat apa yang harus dijaga dari spirit para misionaris zaman dulu ini harus dijaga oleh para Yesuit zaman now ini yang hidup dan berkarya di dunia yang saat ini seperti ini. Ya, saya kira melanjutkan semangat pendiri bahwa saya kira diminta untuk selalu mempunyai kepekaan di dalam membaca tanda-tanda zaman. Nah, di Indonesia itu pasti bisa kita belajar mengenai membaca tanda-tanda mengenai Romo Vandit. Maka saya kira kemanapun Yesus diutus itu pertama-tama harus mempelajari budaya lokal. Nah budaya ini sekarang ya disesuaikan dengan zamannya. Kalau pada waktu budaya berarti harus mempelajari bahasa. Ya sekarang pada zaman kita ini dengan digital, dengan media sosial juga bagaimana Yesus juga harus mulai mengenal budaya pada zaman ini. Tetapi semangat yang satu saya kira yang tidak bisa dilepaskan adalah mengenai ya ketidakpastian tadi. Jadi kemanapun kalau kita merasa bahwa Roh Kudus mengurus ke sana, berangkat ke sana. Karena Tuhan yang akan menyelenggarakan. Baik, terima kasih Romo. Itu saya Romo ya. Wah, ini keren sekali. Ini penutup yang keren sekali dan saya ikut berkobar. Saya pamitan dulu ya Romo. Guys, itu tadi obrolan saya dengan Romo Hasto, seorang sejarawan Yesuit yang banyak bercerita tentang karya awal Serikat Yesus di Indonesia ini. Dan kita berdoa semoga Serikat Yesus di Indonesia terus mampu menjawab tantangan zaman dan semoga juga banyak anak muda yang masih mau tertarik bergabung dengan Serikat Yesus di Provinsi Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.